وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Halaman 80. Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad arsyadina billah kalam bayang summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Balimbadi summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Ini Zamzam summa ila arwahi walidina masyaikhina wa asulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah ila hadratin nabi. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan adalah datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah SAW lalu ia berkata, ya Rasulullah, inni la asumu illa syahra la azidu alaih wa la usalli illa al-khamsa wa la azidu alaiha wa laysa lillahi fi mali sadaqatun wa la hajjun wa la tatawwa'un aina ana ijamitu. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala na'am ma'i ija hibta qalbaka minasnaini
al-ghilli wal hasad wa lisanaka minasnaini al-ghibah wal kadzib wa aynayka minasnaini an-nadhri ila ma harramallahu wa an tazdari bihima musliman dakhalta ma'il jannata ala rahatayya hataini. Artinya ya Rasulullah, bahwasanya aku tiada puasa melainkan akan sebulan Ramadan jua. Padahal tiada aku lebih atasnya bulan Ramadan. Kada puasa sunat. Puasa 6 kada, Senin Kamis kada, Yaumil Bid kada, 13 14. Hukumnya puasa wajib aja Rasulullah ya ulun. Dan tiada aku sembahyang melainkan fardu yang 5 waktu jua. Padahal tiada aku lebih atasnya sembahyang itu, artinya ada sembahyang sunat. Sunat apa aja kada digawinya, hanya nang wajib aja. Dan tiada bagi Allah Ta'ala di dalam hartaku. Artinya aku ini miskin, Rasulullah kada berharta. Untuk bersedekah yang wajib, artinya nak berzakat nang dijakati kada ada. Dan tiada bagi Allah Ta'ala atasku haji, duitnya kada ada haji yang fardu. Dan tiada aku mengerjakan sesuatu ibadah yang sunat. Maka kemana aku apabila aku mati? Kayak itu pertanyaannya Rasulullah. Kemana hendaknya aku ini mati kini aja Rasulullah? Aja sahabat tadi. Yang baru lucu tuh dia hendak di tanah juga di patak. Nah ini pertanyaan sahabat nih lah, luar biasa. Mudah kayak lucu ada juga pertanyaannya lah. Tapi ini hikmahnya luar biasa wan kita lah. Cuman ini berat lah, jangan ditirunya. Karena persyaratannya nak masuk surga dengan Rasulullah ada beberapa macam di bawah kita lah. Ini nang digawanya nang wajib aja. Kada ada sunat kada ada. Cuma nang agak berat di bawah ini pertanunya, syaratnya. Maka tertawa Nabi kita SAW. Nabi mendengar tertawa sidin, mendengar sahabat bertanya nang kayak inilah. Di mana aku mati andaknya tertawa sidin. Maka Nabi menjawab bersabda, ya Nabi, bahkan engkau sertaku di dalam surga jikalau engkau memelihara hatimu daripada 2 perkara. Nah, tapi syaratnya Rasulullah ikan besertaku, yang pertama ikan menjaga hati dari 2 perkara. Yaitu apa? Perkara engkau peliharakan daripada bersakit-sakitan hati dengan manusia. Dan daripada dengki akan manusia. Gil itu kecil benar masalahnya. Lah, kita tuh apalah gil tuh yang sebut dalam Al-Quran. Lah, ada kalimat dalam Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi apa? Wa la taj'al gillal lil ladziina, kan atau kalimat Al-Quran gilla. Itu dengkinya nang ibarat itu sedikit benar rasa kada nyaman awan orang lah. Masalahnya kecil benar. Jangan Nabi seperti itu. Apalagi dengki nang kedua ini kan hasad dengki. Nang lebih kecil aja kada boleh kita. Ini berataan manusia ini maksudnya nah dengan manusia aja Nabi. Manusia tuh bisa bini kita, bisa anak kita, bisa memarina kita, bisa anak kemanakan kita, hanya yang lain. Itu arti manusia itu umum kan. Maka yang sering terjadi ini kan di kalangan keluarga kita yang dekat. Nah, jadi kita jangan ada perasaan kalau ada masalah yang tidak menyenangkan, itu adalah ujian yang harus kita jalani. Itu pasti terjadi. Kada bisa terjadi. Jadi menyikapi itu kita hati harus ma'rifah kepada Allah. Ini dorongan kehendak Allah mencoba kita melalui anak istri kita atau keluarga kita.
Mun orang lain makinnya, itu nang parak dulu kejadiannya. Bata tangga kayak itu juga, setelah keluarga nyari tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, muka belakang. Jangan ada gil. Kalau ada juga cepat ditarik. Ingatakan ini ujian dari Allah. Karena hakikat kita ini kan kada kau apa-apa dan kada kau apa-apa, kada punya daya dan kada kau apa. La haula wala. Kalau ada terjadi pada suatu hamba, berarti iradah Allah tuh. Kalau yang jahat iradah Allah juga, tapi iradah perbuatan yang dimurkai Allah. Maka kita harus meninggalkan itu. Karena setiap yang tidak bagus di sifat di hati kita itu dari setan. Setan itu sifat. Iblis itu sifat, bukan berbentuk. Arti sifat apa? Yang bandak di hati kita rasa kada nyaman, rasa sarik dua orang. Kita tuh ketika menghadapi seseorang yang manui kita, lalu kita sampat penyenang kada bagus, bangsat benar kami. Siapa yang jadi setan dulu tuh? Kita yang menyambat karena kita menyambut dalam kondisi marah. Kita menyambat yang kada bagus orang tuh dalam kondisi sarik. Sarik itu sifatnya setan. Kan harus benar tuh. Kita bamamai dua orang macam-macam itu. Berarti kitanya sudah menjadi setan. Makanya ada sahabat. Sahabat itu kan apa ngarannya? Anak sembahyang. Sudah ikam jar Rasulullah sembahyang. Abijar namanya sahabat. Kalau ikam sembahyang berlindung dari setan manusia. Berlindung dari setan manusia. Ya. Makanya kul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas minal jin wal in. Nah, ada setan dari jin, ada setan dari manusia. Ya, bila kita memiliki sifat pemarah, dengki, itu semuanya sifat setan yang sudah masuk di dalam darah kita. Nah, ini nang kita kadang-kadang ada pinandu ya kalau nang kita seorang berdulu jadi setan tuh kita. Ketika kita memarahi orang. Kan Nabi, contohnya Nabi itu apa aja? Orang marah, dilempari orang batu, luka-luka, kada pernah sarik sidin. Orang yang selalu memutuskan silaturahmi, sidin sambung. Orang yang kada pernah memberi apa-apa, sidin bari. Orang yang menjalim sidin, sidin ampuni. Itu akhlaknya Rasulullah. Jadi hendak mengetahui sifat setan atau sifat iblis apabila kita sedang tidak nyaman dengan manusia. Memang berat inilah. Cuma sudah kita tahu, mudah-mudahan bagaimana kawa membulikakan, ya kah? Kawa membulikakan. Kalau anak istri pun, mulut kita tetap nasihat, tapi hati jangan umpat marah. Itu caranya. Hati tetap kepada Allah bahwa ini ujian. Itu kan dalam kitab itu para sufi-sufi itu lisannya tetap berdakwah, amal ma'ruf nahi mungkar. Yang kada bagus tetapnya tegas, tapi hatinya kada umpat. Tetap ini dia memandang asar dari fi'lullah subhanahu wa ta'ala. Ini harus benar masalahnya. Nah, jangan ada dengki akan manusia dan lagi engkau pelihara. Nah, yang kedua, ini kedua, dan lagi engkau peliharakan lidahmu daripada dua perkara jar Nabi, yaitu daripada mengupat dan berdusta. Ini agak ganal sedikit masalahnya lah. Kalau sudah memandir dan berdusta itu besar sudah masalahnya. Nampak sudah kita ketahui bahwa itu kada boleh. Tapi yang pertama tadi nanggil tadi, dan itu disebut dalam Quran. Gillal lillahina amar rabbana, katalah ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu dalilnya. Jangan sampai mengupati menyambati orang, menyambati anak bini, menyambati keluarga nang kada bagus. Orangnya kada ada. Kita sambatin, tapi disambati ini ada orang lain. Ada orang yang kita sambat. Orang yang mendengar ada.
Jangankan sampai di hati aja kita dengki orang-orang kan tersambat lagi, tetap itu dinilai dan dipandang oleh Allah. Karena hati ini yang dipandang. Jadi mulut itu bicara karena sumbernya dari hati. Nah, ini membinasakan pahala ibadah kita. Itu masalahnya. Ketiga, dan engkau peliharakan matamu daripada dua perkara, yaitu daripada melihat kepada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apa? Daripada menghina orang muslim dengan dua matamu. Nah, ini pandangan menghina pulanglah. Kayak apa contohnya kita memandang manusia menghina? Ketika kita melihat orang yang pina lebih pintar biasanya lah. Nah, orang yang pina bubungulan. Kayak apa kira-kira memandang itu? Nah, mun kita ada pandangan rasa menghina, tahin ampunnya tuh. Inya gigilaan tuh ada kandak inya. Inya lahir kamu kabumi jakanya nang kawa bapadah kada kayak itunya, tapi Allah mandak itu untuk ujian bagi orang yang beriman. Ini ujian orang beriman supaya pinandu apa yang terjadi muka bumi semuanya tidak ada yang sia-sia, termasuk orang gila, termasuk orang yang kada pintar. Rabbana ma khalaqta haja batila subhanaka faqina azabannar. Itu dadanya. Tidak ada yang sia-sia kalau yang dicipta Allah. Cuma yang membedakan tuh pandangan kita. Nang pina kada cocok kan otak kita, pada kita itu lalu ada memandang rasa hina. Nah, itu diantaranya. Jangan, ujar Nabi, wahai sahabat, matamu itu digunakan memandang manusia itu dengan pandangan menghinakan orang muslim dengan dua matamu. Maka jikalau engkau peliharakan sekalian yang tersebut di atas itu, niscaya engkau masuk sertaku ke dalam surga atas tanggungan dua telapak tanganku nih, aja Rasulullah. Ibadahnya tadi apa? Cuman puasa nang wajib, sembayang nang wajib tuh aja. Bersedekah kada bisa harta. Tapi nang dijaga, ya itu tadi yang kita sebutkan. Pertama, gil tadi, jangan mengupat, jangan berdusta, jangan menghinakan manusia. Nah, mudah-mudahan kita sudah tahu nih, paling tidak ingat apabila hendak berbuat yang demikian itu, ingat kita bahwa ini merupakan menghancur amal ibadah. Ketika itu ada, nanti kita sebutkan tadi, berarti iman kita hilang. Iman kita hilang. Pada saat hasad itu ada dalam hati, maka iman keluar. Karena hasad dengan iman kadang mau menyatu dalam hati. Bila ada iman, hasad kada ada. Bilanya hasad ada, iman keluar. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Wa fil akhirati minal khasirin. Nah, wa may yakfur bil iman itu maksudnya tuh iman tuh hilang. Murtad, pada saat kita seperti itu murtad. Karena wa may yakfur bil itu dengan manaan dan tafsir anil iman, berarti iman tuh hilang. Pada saat kita dengki dengan orang, itu harus hadis kalau li'annal hasad ya'kulu al hasanat kama ta'kulunar al hataba. Hasad itu memakan semua kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering. Nah, itu yang kita jaga benar. Jadi kalau sudah tahu, kita mudah-mudahan kawan membudikakan dan istighfar bertobat. Mungkin ada tahu bisa berendam itu di hati lah. Hasad ini bisa berendam, apalagi masalahnya besar lah, masalah harta. Ya, biasanya kan itu kan berkeluarga toh. Nah, itu ujian kita. Hidup ini diuji sama Allah. Bermacam-macam kita ada sama ujiannya lah. Ujian keluarga, ujian harta, macam-macam pasti ada ujian. Bila pinandu, maka ujian itu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ya Rasulullah, jikalau engkau pelihara sekalian yang tersebut itu, niscaya engkau masuk sertaku ke dalam surga atas tanggungan kedua telapak tanganku ini. Dan lagi bertanya seorang Arab Badui bagi Nabi SAW dengan katanya, ini ada lagi pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan sahabat nih, Badui inilah orang Arab nang kada tapi berilmu bahasa kita tuh. Ya kayak ibarat kita tuh orang kampung benar. Nang kada tahu, Badui itu kan di dusun. Nah, Arabnya nih nah. Ini tika tujuh takut Rasulullah. Jadi pertanyaan mereka ini menjadi hikmahan kita. Ya Rasulullah, man yali hisabal khalqi yaumal qiyamah? Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Qala binafsih. Qala na'am. Fatabassamal a'rabiyyu. Ini berganti pulang. Tadi kan Rasulullah yang tertawa. Ini Arabnya yang tertawa. Nang betakun tertawa. Nah. Faqala alaihissalam wa ta'ala mimma dahikta ya Arabi. Ya Rasulullah, kenapa ikam tertawa kepada anak itu? Rasulullah, kenapa ikam tertawa? Faqala innal karima ija qadara afa wa ija hasaba samaha. Faqala sallallahu alaihi wasallam sadaqal arabiyyu fala karima akramu minallah wa huwa akramul akramin. Summa qala faqahal arabiyyu. Kalinya ternyata Badui ini orang alim juga, orang tahu juga. Tahu bahwa Allah itu bersifat pemurah. Ini berarti makam raja inilah makam mengharap kepada Allah supaya semua dosa diampuni dan supaya ibadah diterima. Itu maksudnya. Artinya ya Rasulullah, siapa yang mempunyai perintah menghisap akan segala makhluk pada hari kiamat nanti? Maka Rasulullah bersabda, Allahu Ta'ala yang mempunyai perintah akan menghisap hambanya pada hari kiamat. Jadi ya Rasulullah, Allah seorang kira nama hisap. Maka berkata orang Arab Badui itu, ya Rasulullah, ia sendirikah menghisap? Maka sabdanya, bahkan, iya ya Rasulullah, siapa lagi? Bahasa kita nih lah. Tertawanya tadi, maka tertawa orang Arab Badui tadi, tertawa. Artinya sesuai dengan pikiranku, bahasa kita tuh nah, sesuai dengan pemahamanku. Maka bertanya, maka sembahnya Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan karim, yakni mulia. Jadi sifat karim itu kada pilih bulu bagi Allahnya lah. Orang nang taatkah, orang nang kada taatkah, tetap karim itu. Artinya nang orang kada taat asal bertobat. Ini maksudnya lah, tetap diampuni Allah. Munang orang baik-baik makinnya itu makna karim. Sifat karim Allah itu lah luas sekali. Maka apabila Allah yang mulia itu kuasa, ia menyiksa, niscaya memaafkan ia Allah akan orang yang berdosa. Asal syaratnya bertobat dan istighfar. Mun berbuat dosa kada bertobat istighfar kada kawa, itu syarat. Dan apabila menghisap ya Allah Ta'ala, niscaya memudahkan ya Allah Ta'ala akan hisapnya itu, kada dipersulit. Maka sabda Nabi SAW telah benar orang Arab Badui ini, maka tiada yang lebih murah daripada Allah Ta'ala, dan yaitu dia yang terlebih murah daripada segala orang yang murah. Maka bersabda ya Nabi pula, telah mengetahui orang Arab Badui itu akan ilmu fikih. Jadi artinya kita nih jangan kada belajar.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, hadis qudsi inilah, inna rahmati taglibu ghadabi. Artinya sesungguhnya rahmatku mengalahkan akan murkaku. Kasih sayang Allah itu lebih luas daripada dosa hambanya. Syaratnya asal bertobat dan minta ampun. Yakni rahmat Allah Ta'ala kepada orang yang mukmin itu terlebih banyak daripada murkanya. Wallahu a'lam. Faslun fi bayanid dawa allazi yajlibul khaufa. Ini suatu pasal pada menyatakan obat yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahwasanya khauf dan raja, keduanya itu makam bagi orang yang mubtadi, yang baru menjalani tarekat dan ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Sifat khauf dan raja ini adanya pada orang yang bertarikat. Kalau orang ada bertarikat tidak akan ada yang dua nih. Kalau kita sekedar hanya salat 5 waktu, sembahyang sunat, tapi kan ada tarikat nang khusus, nang kita setiap menentukan waktu. Nah, kayak guru sekumpul kan kita sudah tahu. Tarikat sidin 24.000 zikirnya waktu khalwat. Nah, kalau nang harian sidin, mendengar kalau kita bersama yang dibaca Ustadz Anu sini, sidin seorang langsung bertanya salawat 6.000. Itu nang hari-hari. Kalau nang 24.000 itu waktu khalwatnya. Apabila orang ada bertarikat, baru ada sifat khauf dan raja. Bila ada bertarikat, itu kan datang sifat khauf dan raja itu. Hanya yang kita takut itu dengan neraka dan siksanya itu ya. Dan itu pun rancak ada ingat. Tapi orang bertarikat ini diberi anugerah oleh Allah. Sifat khauf dan raja. Dan khauf itu andaknya pada saat kita sehat. Nah, hari ini kita baca khauf nih, sifat kita harus ada mati. Apa khaufnya? Kalau pina amal kada diterima. Apa artinya? Berarti kita beramal itu berhati-hati dan harus benar amal kita. Untuk menuntut menjadikan benar itu tentu dengan ilmu. Jadi raja belum lagi nih. Karena kita dalam keadaan sehat. Kita di ujungnya ada pembicaraannya itu. Jadi kita beribadah jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman dari ibadah kita. Harus khauf, takut terus-menerus agar ibadah kita ini berhati-hati agar terpenuhi rukun dan syaratnya. Karena tujuan khauf dan raja ini kita akan mendapatkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Maka apabila telah sampai kepada makam orang yang arifin, nanti orang sudah wasil ke arifin itulah, orang wali sudah bilang arifin itu. Tapi perjalanannya ini hanya Allah menentukan lah. Kalau Abdul Qadir Jailani itu khalwatnya 25 tahun, la ya'rifu wa la yu'rafu gitu. Tidak mengenal orang dan tidak dikenal orang. Arti khalwat itu menyendiri. Nah, kalau guru sakumpul berapa tahun? Kalau Haji Mahfuz Bati-Bati itu 17 tahun khalwatnya. Dan khalwatnya itu di hutan lah. Ada di rumah, ada sidin di hutan. Nang dibaca apa? Salawat 24.000. Haji Mahfuz. Yang memursid siapa? Guru Saman Muli. Itu gurunya. Sama guru sekumpul itu juga. Marina Sidin. Maka yaitu naik ia kepada makam mahabbatullah ta'ala.
Kalau orang sudah naik ke makam mahabbatullah, hatinya kada pernah lalai lagi dengan Allah. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu dalilnya. Duduk, berdiri, berebas selalu ingat dengan Allah. Itu orang mahabbah, orang cinta. Ini kisahnya dulu kayak itulah. Kisah orang wali nih, kayak itu kisahnya. Mudahan kita membacanya Allah memberikan anugerah, itu harapan kita. Kalau tidak kita kada tahu jalan-jalan mereka menuju Allah. Maka pada ketika itu tiada berkehendak ia kepada obat yang membawa kepada takut. Karena semata-mata ketika itu beserta akan sekalian perbuatannya. Karena sudah lewat makam orang itu sudah melewati khauf dan raja. Karena tadi dikatakan oleh Imam Ghazali, khauf dan raja itu orang yang permulaan bertarikat. Kalau sudah sampai makam arifin ini lewat sudah. Naik kepada makam mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Mahabbah itu apa? Jadi kita kok cinta karena Allah sudah berdahulu mencintai hambanya yang berterikat tadi. Jadi kadainya juga nangkawa tuh Allah juga memberikan anugerah. Di mana dalilnya? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah dulu mencintai makhluknya, baru makhluk itu bisa cinta kepada Allah. Jadi alat cinta itu memang dari Allah, dari sifat Allah juga. Untuk mencapai anugerah itu ia bertarikat tadi. Ada wirid tertentu. Quran wiridnya itu lebih hebat. Nah. Wali katum apa wiridnya? Quran, kada tenang lain. Quran aja wali katum tuh. Bila datang tamu memandak sidin. Boleh tamu Quran pulang dibaca. Nang di mana? Di bagian mana? Wali katum. Nah, itu Quran aja wiridnya. Quran itu paling abdal wirid, sudah ada lagi tak kumpul sudah. Zikir nang di luar Quran tuh semuanya dalam Al-Quran hendaknya. Cuma kita kada kau bertaan Qurannya karena Quran itu harus benar huruf-huruf makhrajnya. Jadi untuk mempermudah ya, zikir la ilaha illallah atau salawat. Itu pilihannya. Kada sama kan kita ditakdirkan Allah. Wirid pun berbeda-beda kita. Kenyamanan kita ini kada sama. Ada yang senang dengan zikir HP, ada zikir HP. Sekarang kan banyak senang dengan zikir HP kan. Nah, zikir. Nah, ketika itu beserta akan sekalian perbuatannya. Apa itu beserta? Beserta perbuatan Allah pada lisannya, pada matanya, pada telinganya, pada lisannya, pada hatinya. Artinya kada inya. Ma'a itu di situ maksudnya sifat lah. Artinya kita bersata sifat Allah. Kalau kita berkata-kata, berarti kita bersama sifat kalam Allah. Kalau kita melihat, berarti kita bersata sifat basar Allah. Itu maksudnya besertanya tuh. Dan kelakuannya itu kepada Allah Ta'ala. Karena ia melihat dengan mata hatinya akan hal Allah Ta'ala yang mutlak, yakni yang elok Allah Ta'ala semata-mata yang tiada baginya, seumpamanya dengan segala yang baharu ini. Dan ketika itu sampailah ia kepada martabat aulia Allah yang tersebut di dalam firman-Nya, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ini karena tadi bertarikat lalu diberi anugerah. Rasa kemanusiaannya itu diangkat oleh Allah, diganti dengan sifatnya Allah. Itu maksudnya.
Artinya sesungguhnya bahwa aulia Allah itu tiada takut atas mereka itu daripada suatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan tiada mereka itu duka cita daripada suatu karena hati mereka itu telah tetap kepada mahabbah Allah Ta'ala dan meripah akan dia Allah Ta'ala. Nah itu orang wali. Pertamanya kada takut ala khaufun alaihim itu, khaufun pertama tuh kada takut di dunia ini kalau kada dapat macam-macam. Kada takutnya. Karena yang dicintainya itu Allah. Walahum yahzanun itu dia tidak takut mereka itu sesuatu yang ditinggalkannya. Itu makna dalam Al-Quran. Kan kalau kita kan banyak khawatir waktu garing karena harta banyak, benda banyak. Kayak apa harta ini kan ada kekhawatiran. Itu yahzanun, mereka ada. Karena mereka sudah diatur, hartanya sudah diaturnya. Makanya hadis Nabi menyebutkan inna ka'bal mu'min ma'a malihi. Inna ka'bal mu'min ma'a malihi. Hati orang beriman itu beserta hartanya. Apa artinya? Orang beriman itu ya Rasulullah beserta hartanya. Artinya hartanya itu sudah dikelolanya sesuai dengan imannya. Seapa kekuatan imannya? Maka imannya itulah yang mengelola hartanya itu. Dia mengelola hartanya sesuai dengan syariat Allah. Karena imannya tadi. Itu yang disebut dalam hadis inna kabal mu'min ma'a malihi. Nah, hadis lah. Tapi kalau orang yang kurang imannya, harta banyak, belum tentu kau mengatur hartanya. Hartanya tuh benar-benar digunakan di jalan Allah. Itu belum tentu. Karena banyak nafsunya nang main. Nah, tapi kalau orang yang beriman, dia dibimbing oleh Allah. Iman itu nang membimbing. Karena iman itu kan ta'aluknya kepada Allah. Bila ta'aluk kepada Allah, beriman kepada Allah itu percaya dengan perintahnya, percaya dengan larangan. Nah, jadi orang beriman itu tahu yang dilarang tuh. Dirinya apa yang tidak boleh dilakukan. Hartanya kemana menyerahkan. Tuh imannya tuh mengatur. Itu maksudnya. Makanya orang wali itu kada khawatir ala aulia Allah la khaufun alaihim. Pertama khaufun tidak takut hidup di dunia ini apapun keadaannya. Karena ini dengan Allah. Wahum la yahzanun, dia tidak pernah duka cita meninggalkan apa yang ditinggalkan. Dan tiada mereka itu duka cita daripada sesuatu karena hati mereka itu telah tetap kepada mahabbah Allah dan ma'rifah akan dia Allah, seperti firman Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Artinya sesungguhnya dengan sebab membanyakkan zikrullah ta'ala itu tetap hati kepada kasih akan Allah ta'ala dan kepada mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjadikan tidak nyaman itu Allah, yang menjadikan tenang itu Allah, bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat. Dan dengan sebab inilah maka menyuruh masyayikh yang mursyid akan murid mereka itu membanyakkan zikrullah ta'ala pada siang hari dan malam di dalam segala kelakuan, seperti firman Allah ta'ala, Uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab 41 dan 42. Artinya sebut olehmu akan Allah Ta'ala itu dengan sebutan yang banyak dan ucap olehmu akan tasbih pada pagi-pagi dan petang. Berarti orang tarikat itu Allah menyuruh, ya ada. Ini dalilnya. Berzikir tidak ada hitungan. Nang bahitung ini hanya untuk membiasakan. Kita kan dalam tafsir itu kita nang awam nih berzikir la ilaha itu sekurang-kurangnya dalam 24 jam 300 kali itu paling sedikit. Surah Al-Ahzab itu lah. Allazina yadhkurullah wadzakirina adzakirat a'addallahu lahum ajran maghfiratan wa ajran azima.
Orang yang berterikat paling sedikit 6.000 sampai 12.000. Nah, itu. Ini dalilnya. Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ada kita, jangan takajud mendengar ini. Kita seapa kawan? Waktunya ditentukan, imbah subuh melatih imbah subuh sampai israk anyar begarang. Itu aja latihannya. Karena kira-kira imbah subuh israk itu kan masih belum terganggu pekerjaan. Ya, turun ke kantor jam 7:30, turun bekerja 7:30. Berarti dan ini harus dipaksa. Bila kali dipaksa pasti nafsu yang kuat. Itu jalannya harus dipaksa. Karena untuk mencapai surga tuh gawiannya sulit. Sampai kapan? Hah? Sampai? Nah itu gawiannya sulit. Al jannatu huffat bil makarih, kata Rasulullah. Surga itu memang diliputi serba sulit nafsu untuk mengerjakan. Berarti kita harus memaksa mulai 40 hari latihannya. 7 hari, 10 hari, 40 hari. Itu cara memaksanya. Sudah terbiasa ringan, kan apa laginya? Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, terutama kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk berzikir ini tentu saja tadi kita paksa. Nah, kalau dilanggar ini kita kan ada berzikir lah, bisa masing-masingnya ke rumah berzikirnya, datang ke rumah berzikir. Sapa kawal. Mudah-mudahan dengan ilmu pengetahuan yang kita baca malam hari ini menjadi apa? Ingatan kita untuk selalu menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah dan mengampuni segala dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikat taibin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hadzal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة